Yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat penokohan, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Sebelumnya, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan cerpen. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cerpen? Iya betul, cerpen adalah kependekan dari cerita pendek. Yang dimaksud dengan cerpen adalah cerita yang hanya memuat satu peristiwa dan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerpen itu termasuk salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Cerpen juga tergolong jenis cerita naratif. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari cerita naratif yang lain, yaitu cerita fantasi. Untuk membedakannya dengan cerita naratif yang lain, cerpen itu memiliki ciri-ciri. Coba, dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri cerpen tersebut? Iya betul, jika disederhanakan, ciri-ciri cerpen itu adalah hanya memiliki satu tema cerita, latarnya atau settingnya yang sedikit, kemudian alur atau plot cerita yang pendek. Kalau dihitung dengan kata itu kurang dari 10.000 kata, dan kalau dihitung dengan halaman mungkin kurang dari 10 halaman. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tokohnya hanya beberapa orang saja, bahkan hanya satu, mungkin dua. Yang berikutnya, ciri cerpen itu adalah pesan-pesan atau amanatnya itu yang relatif sedikit. Ya tentu saja ya, karena namanya juga cerita pendek, maka tentu akan terbatas amanat atau pesan-pesannya. Baik, sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, unsur intrinsik ini merupakan salah satu dari unsur pembangun sebuah cerita. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Iya betul. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Jadi kalau dari dalam berarti dalam cerita itu. Nah, selain unsur intrinsik ini, kita juga mengenal unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Jadi apa yang mempengaruhi pengarang dalam membuat ceritanya, nah itu adalah merupakan unsur ekstrinsik. Nah, mengenai ini nanti kita akan bahas dalam pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pokok pelajaran kita hari ini, yaitu unsur intrinsik. Ada yang tahu ada berapa unsur intrinsik itu? Iya. Cukup susah ya kalau kalian mengingat-ingat mengenai unsur intrinsik itu. Oleh karena itu kita harus menerapkan atau kita harus mengingat dengan melibatkan otak kanan. Baik, hari ini saya akan berikan kalian bagaimana kalian menghafalkan unsur intrinsik itu. Yang pertama, unsur intrinsik itu adalah tema. Ya, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Perhatikan, ini adalah ada bentuk segitiga. Jadi kita makan ini adalah atap. Nah, atap rumah. Nah, atap rumah itu menaungi sebuah rumah yang di dalamnya ada seisi rumah di dalamnya. Nah, berarti unsur intrinsik tema adalah yang merupakan inti atau isi atau yang mendasari sebuah cerita. Nah, itu yang dinamakan tema. Jadi apa tadi? Unsur intrinsik dalam sebuah cerita adalah yang pertama tema. Kemudian yang kedua unsur intrinsik
Yang kedua adalah latar. Nah, latar, kita ingat dalam sebuah rumah ada yang namanya pelataran. Nah, pelataran itu tempat, merupakan bagian depan dari sebuah rumah, tempat bersampai, tempat duduk, atau keluar masuknya anggota rumah. Nah, jadi yang dimaksud dengan latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Jadi apakah tempatnya di pasar, di rumah, atau latar yang kecilnya atau mikronya mungkin di kamar, di kelas. Nah, itu merupakan latar tempat. Kemudian kalau latar waktu, apakah siang, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian suasananya, apakah suasananya ramai, apakah sunyi, apakah damai. Jadi kalau misalnya tempatnya di sekolah pada waktu jam pelajaran atau pada waktu istirahat, mungkin suasananya pasti ramai. Baik, unsur yang kedua tadi adalah latar. Ada dua, sudah kita ulangi lagi unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, yang kedua latar. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Iya, baik. Yang kedua adalah alur. Alur, nah perhatikan bahwa di sini tadi kita gambarkan naik turun dan maju ataupun mundur. Nah, alur adalah merupakan jalan cerita, apakah maju atau mundur. Kemudian dalam alurnya itu cerita apakah sedang perkenalan, kemudian ketika naik itu terjadi konflik, kemudian nanti ada penyelesaian. Nah, terkait dengan alur ini nanti akan kita pelajari dalam pembahasan struktur teks cerpen ya. Baik, sudah ada berapa tadi? Ada 3 unsur intrinsik. Yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga alur. Yang keempat unsur intrinsiknya adalah penokohan. Penokohan. Jadi kita menunjuk ke kening kita. Jadi penokohan berarti adalah unsur intrinsik yang berisi tentang tokoh dan penokohannya. Pengarang menjelaskan, menciptakan tokoh. Apakah tokoh itu berperan sebagai tokoh utama ataukah berperan sebagai tokoh pembantu. Nah, jika tokoh utamanya itu selalu muncul dalam cerita, maka dia akan dipisah menjadi yang disebut dengan tokoh sentral. Berdasarkan wataknya, maka tokoh dibagi menjadi 3. Ya, betul. Jika tokoh yang sifatnya baik, maka disebut dengan tokoh protagonis. Ya. Kemudian jika dia berwatak jahat, maka tokoh itu disebut dengan tokoh antagonis. Jadi protagonis lawannya antagonis. Dan yang ketiga, tokoh yang tidak bisa disebut baik, tidak bisa juga disebut dengan tokoh jahat. Artinya dia datar-datar aja. Kadang-kadang dia bersifat baik, kadang-kadang dia bersifat tidak baik atau jahat. Nah, itu disebut dengan tokoh tritagonis. Jadi ada 3 ya. Yang penokohan tadi berdasarkan peran dan berdasarkan watak. Kemudian kita ulang. Unsur intrinsik, tema, latar, alur, penokohan. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan tokohnya. Dia mengambil dari sudut pandang siapa? Apakah dia mengambil sudut pandang orang pertama? Maka jika dia menggunakan sudut pandang orang pertama, maka dia menggunakan kata akuan di dalam ceritanya. Jadi dia sebagai tokoh dalam cerita. Kemudian sudut pandang yang berikutnya adalah yang selain akuan, tentu saja orang kedua, yaitu tokoh berada di luar cerita. Dia menceritakan tokoh lain dan menyebut nama tokoh itu, dan dia berada di luar cerita.
disebut dengan sudut pandang diaan. Jadi menggunakan dia atau nama tokoh. Kemudian unsur intrinsik tadi sudah ada 5 ya. Yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat penokohan, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat. Nah, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang, si pembuat cerita, kepada pembacanya. Apakah cerita-ceritanya biasanya cerita yang bagus itu adalah memuat pesan-pesan moral kepada pembacanya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk kalian ada tugas, yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerpen Sepatu Butut. Sepatu Butut adalah sebuah cerpen karya Eli Chandra Prangin-Angin. Nah, kalian baca cerpennya, kemudian kalian identifikasi unsur intrinsiknya. Apa temanya, apa latarnya, apakah alurnya, bagaimana penokohannya, dan apa sudut pandangnya, serta apa saja amanat-amanat dalam cerita itu. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.